bagaimana peran diplomasi investasi dalam rangka turut mencapai realisasi investasi Indonesia dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%. Ini salah satu hal yang sangat menarik dan sangat menantang. Nah, diplomasi ekonomi pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan, rangkaian aktivitas di mana aktor-aktor negara bertemu, berkumpul, berinteraksi dalam perundingan maupun non-perundingan yang pada dasarnya sebagai focal point-nya kami di sini adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tentu bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan lain sebagainya. Dan ini kita bawa ke meja perundingan dengan berbagai macam putaran-putaran, baik yang bilateral sifatnya maupun yang multilateral. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan bagaimana sebenarnya realisasi investasi Indonesia tahun 2024. Nah, tentu sudah diketahui secara umum bahwa pencapaian realisasi investasi kita adalah melebihi target. Pada tahun 2024 yang lalu, pencapaian realisasi investasi kita sebanyak 1.714,2 triliun. Itu meningkat 20,8% bila dibandingkan tahun yang lalu. Nah, apabila dibandingkan dengan target presiden maupun target Rengstra, tentu jumlahnya juga jauh melebihi target. Target Rengstra menargetkan 1.239,3 triliun, itu artinya meningkat 138,3% pencapaiannya. Apabila dibandingkan dengan target presiden sebanyak 1.650 triliun, maka pencapaian realisasi investasi tahun 2024 itu meningkat sebanyak 103,9%. Luar biasa. Nah, ini tentu ada berkat dari kerja keras yang luar biasa dari semua aktor. Tidak hanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tapi juga aktor-aktor yang lain yang ada di pemerintahan maupun aktor swasta, ya, aktor non-negara itu menjadi lebih penting. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa diplomasi investasi itu. Ya, diplomasi investasi pada dasarnya menjadi bagian dari diplomasi ekonomi yang lebih luas, ya. Dan di sini kita melakukan perjanjian investasi internasional. Ada dua hal yang biasa kita lakukan, yaitu kita melakukan perjanjian investasi yang sifatnya bilateral atau disebut BIT, Bilateral Investment Treaty, yaitu perjanjian investasi antar dua negara yang fokusnya pertama pada perlindungan, ya, kemudian kepada promosi investasi, serta penyelesaian sengketa. Nah, promosi investasi ini biasanya dengan aturan-aturan yang khusus. Nah, ini juga jenisnya ada dua. Ada yang BIT model-model lama, yaitu biasanya terjadi tahun 1990-an hingga tahun 2014, maupun BIT yang model baru, yang dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang ini. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain, ya. Nah, itu tadi yang pertama adalah perjanjian investasi internasional BIT atau Bilateral Investment Treaty. Sedangkan jenis yang kedua disebut TIPS, ya, Treaties with Investment Provision. Ya, sederhananya adalah perjanjian ekonomi yang secara lebih luas, gitu ya, tidak hanya investasi, tetapi di dalamnya mengatur persoalan investasi. Di situ biasanya mencakup ketentuan perdagangan, ya, dan juga kerjasama secara lebih luas. Ya, bedanya. Kalau yang BIT tadi itu fokus pada investasi secara bilateral dua negara, tetapi kalau TIPS biasanya lebih bersifat multilateral begitu, dan fokusnya adalah ekonomi yang lebih luas. Dan di dalamnya ada provision, pasal-pasal, artikel, ya mungkin bab begitu terkait dengan investasi. Nah, ini adalah jenis dari perjanjian investasi internasional. Nah, Indonesia sendiri itu luar biasa, memiliki tidak kurang dari 22 Bilateral Investment Treaty dan juga sekitar 14 Treaties with Investment Provision. Luar biasa. Apa saja itu nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tetapi ini kita awali sebagai suatu video pengantar bahwa ada hubungan antara diplomasi investasi dengan realisasi investasi, di mana diplomasi investasi menjadi salah satu, ya, garda terdepan dalam bernegosiasi, dalam perundingan-perundingan, berbagai macam putaran sepanjang tahun yang jumlahnya itu, ya, luar biasa. Tidak kurang, ya, dari 54 forum regional multilateral, bahkan bisa lebih, ya, dan juga 25 forum bilateral. Itu pun Indonesia kadang-kadang tidak bisa mengikuti semua, atau kadang jumlahnya bisa lebih, ya. Itu hanya di bidang-bidang yang terkait dengan investasi. Nah, tentu bagaimana kontribusinya akan kita bahas lebih lanjut, dan semoga bermanfaat pengantar ini tentang diplomasi investasi, pengertian diplomasi investasi, jenis-jenisnya, dan juga arti penting dari diplomasi investasi bagi realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih.